Alhamdulillahilladzi ghamara al-ibada bi lataifih wa ghamara qulubahum bi anwariddin wa wadhaifih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qal khatib lima saqan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kitabu asraris salat wa muhimmatiha. Ai hadza utawi ini itu kitab asraris salat, menerangkan kitab ini rahasia-rahasianya salat, rahasia-rahasianya salat wa muhimmatiha, dan penting-pentingnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu bagi Allah, alladzi yang ghamara, yang telah membanjiri, yang telah ngerubungi, membanjiri. Saya ghamara itu ada yang gimana? Membanjiri, menggenangi. Ghamara yang telah membanjiri Allah al-ibadah pada hamba-hambanya bila ta'ifi, dengan kelembutan-kelembutannya Allah. Kelembutan-kelembutan juga kasih sayang, kelembutan-kelembutan dan kasih sayangnya Allah. Wa ghamara, dan telah menggenangi, membanjiri siapa Allah, qulubahum, pada hati-hatinya para ibad, qulubahum, pada hati-hatinya ibad, bi anwariddin, digenangi dengan apa itu? Cahaya-cahaya agama. Bi anwariddin, dengan cahaya-cahaya agama. Wa wadhaifihi, dan tugas-tugasnya ad-din. Wa wadhaifihi, dan tugas-tugasnya ad-din. Alladzi yang kalau di situ an-nuzulu, tapi dalam naskah yang lain itu tanzilu. Tadi di kitab saya ini an-nuzulu, alladzi yang an-nuzulu, yang turun. Tanzilu aja, kita tanzilu yang turun. Apalagi an arsil jalal, daripada arsnya Allah yang sifat agung, ila samai dunia, pada langit dunia, min darajatir rahmah, daripada derajat kasih sayang. Ihda awatifi, pada salah satu sifat kasih sayangnya Allah. Salah satu sifat kasih sayangnya Allah. Faraqo, berbeda siapa Allah. Faraqo, berbeda siapa Allah. Al-muluka, pada raja-raja. Ma'at tafarrudi, beserta menyendirinya Allah. Bil jalali, dengan sifat kemegahannya Allah. Wal kibriyai, dan dengan sifat agungnya Allah. Bitarghibil khalqi, dengan menyenangkan makhluk. Bisuali, di dalam memohon. Wa du'ai, dan berdoa. Faqala, maka bersabda apa itu? Allah, hal min da'in fa'astajibalah. Hal min da'in, apakah ada orang yang meminta? Fa'astajib, maka akan mengabulkan siapa saya, lahu, kepada man. Wa hal min mustaghfirin, maka apakah ada daripada orang yang minta maaf, minta ampun? Fa'aghfirullah, maka akan mengampuni siapa saya, lahu, padamu. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala itu Masya Allah luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ini Allah sudah memproklamirkan, ada orang yang minta, aku akan kabulkan. Ada yang minta ampun, akan aku ampunkan. Masya Allah, ini anugerahnya Allah kepada kita. Wabayana, dan menjadi berbeda siapa Allah, as-salatina, pada raja-raja dunia. Bifathil ba, dengan fathahnya ba. Wabayana, wa raf'il hijab, dan apa itu? Terbukanya hijab penghalang. Farakhasa, maka memudahkan, memurahkan siapa Allah, lil ibadi, pada hamba-hambanya, fil munajati, di dalam bermunajat,
bisolawati dengan membaca sholawat, bisolawati dengan sholat-sholat. Kaifa bagaimana taqallabat berbolak-balik bihim dengan hamba apal halatu apa keadaan fil jamaah di dalam berjamaah wal khalawat dan dalam keadaan menyendiri. Walam yaktasi dan tidak membatasi siapa Allah ala rukhsah atas kemurahan, bal talattafa sebaliknya lembut siapa Allah bitarghibi dengan menyenangkan wa dakwah dan dengan berdoa, bahwa dakwah dan mengajak. Wa ghairu dan selainnya Allah, wa ghairu dan utawi selainnya Allah min du'afail muluk daripada selemah-lemahnya para raja-raja. La yasmahu tidak bermurah hati siapa du'afaul muluk bil khalwat dengan apa itu kesenangan, apa itu bil khalwat dengan menyendiri atau pertemuan sendiri, bil khalwat dengan menyendiri, illa ba'da taqdimil hadiyah, kecuali setelah memberikan atau mendahulukan hadiah, wariswah dan sogok. Wa subhanahu ma suci Allah, ma'a'adzama sa'na betapa agungnya mau perkara adzama yang lebih agung apa ma sa'nahu keadaannya Allah, wa aqwa dan yang lebih kuat sultanahu pada kerajaannya Allah, wa tamma dan lebih sempurna lutfahu pada kelembutannya Allah, wa amma dan lebih luas ihsanahu siapa Allah apa ma ihsanahu pada kebagusannya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pejabat-pejabat dunia. Pejabat-pejabat dunia kalau ingin kamu jumpa sama Allah kapan saja, ya kapan saja, dan tidak, kita itu seolah-olah Allah itu tidak apa, semua orang itu merasa kita ini bisa menghadap Allah secara istimewa. Setiap orang walaupun seluruh dunia Allah itu akan apa itu bisa menyambut permohonan kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa itu makhluk-makhluk pejabat-pejabat dunia, ingin berjumpa saja kadang-kadang repot, harus ngatur waktu, ya. Itu pun kalau pemainnya mereka mau pejabat mau nemoni kita, kalau kira-kira mereka juga bisa mendapatkan keuntungan. Kalau mereka tidak mau mendapatkan keuntungan, tidak mau bertemu dengan kita. Paham apa paham? Ini beda dengan Allah, beda dengan Allah. Wassalatu dan semoga rahmat ta'zim ala Muhammadin atas, semoga tetap atas Nabi kita Muhammad, Nabi yang menjadi nabinya Allah, Al-Mustafa yang terpilih, wa wali dan menjadi kekasihnya Allah, Al-Mustafa yang dipilih, wa ala ali dan semoga tetap atas keluarganya Nabi, wa ashabi dan sahabat-sahabat Nabi, mafatihil huda yang menjadi kunci-kuncinya hidayah, kunci-kuncinya atau mafatih kunci-kuncinya petunjuk hidayah, wa masabihid duja dan menjadi lampu-lampunya kegelapan, wasallama taslima wasallim dan semoga apa rahmat ta'zim tasliman dengan apa itu keselamatan. Amma ba'du fa inna sholat, ketahuilah ini kita membicarakan masalah sholat. Fa inna sholat maka sesungguhnya sholat imaduddin itu menjadi tiangnya agama, wa isamul yakin dan yang menjadi perlindungan keyakinan, wa ra'sul qurba dan pokoknya atau kepalanya beberapa pendekatan kepada Allah. Salat itu menjadi ra'sul qurbat, pokok atau kepalanya atau cara yang paling terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan salat. Dengan salat. Wa ghurratun dan yang menerangi, wa ghurratun yang mencemer, wa ghurratut ta'at dan yang ghurrah itu mencorong itu tahu mencorong itu wa ghurrah dan menjadi cahaya terangnya ketaatan kepada Allah, cahaya terang ketaatan kepada Allah. Waqad istaqsaina dan sungguh telah menyelidiki siapa kami,
Waqad istaqsaina, dan sungguh telah menyelidiki siapa kami. Maksudnya ini adalah Imam Ghazali. Fi fanil fiqhi, di dalam fan fikih. Fi basitil mazhab, di dalam luasnya mazhab, di dalam luasnya kitab mazhab. Wa wasidihi, dan kitab tengah-tengahnya mazhab, artinya yang sedang-sedang. Wa wajizihi, dan kitab ringkesnya mazhab. Jadi kitab itu ada yang basit, ada yang wasit, ada yang wajiz, ada yang luas, ada yang sedang, ada yang pendek ringkasan. Usulaha, pada usulaha pada dasar-dasarnya sholat. Wa furu'aha, dan cabang-cabangnya sholat. Sorifina, memalingkan semuanya. Hahimamal, jimamal inayah, itu jim atau enggak? Ada jim ya? Apa itu jimamal inayah, pada kumpulannya perhatian ila tafariha, pada cabang-cabangnya sholat, an-nadhirati, yang langka, wa waqaiha, dan kejadian-kejadiannya sholat, asyadati, yang repot, yang recel, yang langka. Wal takun litakuna, supaya ada khazana, litakuna supaya ada basit, wasit, dan wajiz itu. Khazanatan itu menjadi gudang. Khazanatan itu menjadi gudang. Lil mufti, pada ulama yang memberi fatwa. Lil mufti, pada ulama yang memberi fatwa. Minha, itu sebagian daripada usul wal furu'. Yastamiddu, mengambil faidah siapa orang, siapa mufti itu. Wa muawwalan, yang di yang dibuat pegangan lahu pada mufti, ilaiha, kepada usul wal furu'. Yafza'u, mengadu siapa orang, wa yarji', dan kembali siapa orang. Wa nahnu, tawi kami, kata Imam Ghazali, wa nahnu, dan utai kami di sini. Al-an, saat ini, fi hadzal kitab, di dalam ini kitab, muktasiruna, itu meringkas siapa kami, alama, atas perkara la buddha, yang tidak boleh tidak atau wajib, lil murid, pada murid, minhu, daripada ma, min a'malia, daripada amal-amal salat, az-zahirah, yang zahir, wa asrariha, dan rahasia-rahasianya salat, al-batinah, yang batin. Wa kashifuna, dan yang membuka, min daqaiqi ma'ani, daripada rahasia-rahasia atau kelembutan-kelembutan artinya salat, al khafiyat, yang samar, min ma'anil khusu', daripada arti-arti khusu', wal ikhlas, dan ikhlas, wan niyati, dan niat, malam tajri, selagi tidak berjalan, apal adatu, kebiasaan, bidzikri, dengan menyebutkannya ma, fi kutubil fikih, di dalam kitab-kitab fikih. Wa murattibuna, dan yang mengurutkan al-kitabah, pada kitab, ala sabati abwabin, ada 7 beberapa bab. Jadi masalah sholat ini Imam Ghazali membagi berapa bab? 7. Pertama, al-babul awal, kata Imam Ghazali, fi fadailis sholawat. Yang pertama nanti akan dibicarakan adalah keutamaan-keutamanya sholat. Asani, yang kedua, fi tafsilil a'malil zahirah minas sholat, di dalam perinciannya amal-amal secara zahir, minas sholati, daripada sholat. Al-babu salis, bab yang ketiga, fi tafsilil a'mal al-batina minha, di dalam perinciannya beberapa amal yang secara batin, al-batinati, yang secara batin, minha, daripada sholat. Al-babur rabi', bab yang keempat, fil imamah wal qudwah, di dalam masalah menjadi imam, wal qudwah, dan makmum.
Al-babul khamis, bab yang kelima, fi sholatil jum'ah wa adabiha, di dalam masalah sholat Jumat dan adabnya, tata kerapanya sholat Jumat. Al-babu sadis, bab yang keenam, min masailin mutafarriqah, dari masalah-masalah yang berbeda-beda, ta'umu yang berkembang, yang sumrambah biya dengan masail, apa al-balwa menjadi bilahi agama, menjadi balak agama. Yahtaju yang membutuhkan siapa al-muridu, siapa murid, ila ma'rifatiha, pada mengetahui masail. Jadi yang keenam ini adalah masalah-masalah yang macam-macam yang itu sudah menjadi berkembang, hal itu menjadi tersebar di tengah-tengah masyarakat, menjadi balak, menjadi musibah yang terjadi di tengah-tengah umat. Al-babus sabi, bab yang ketujuh, fil tatawu'at wa ghairiha, di dalam melakukan amal-amal sunnah wa ghairiha, dan selainnya tatawu'at. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadailis shalawat wa sujud wal jamaah wal adzan wa ghairiha, fadilatul adzan. Bab yang pertama ini kita membicarakan tentang fadailis shalawat, keutamaan-keutamaannya salat, keutamanya sujud, jamaah, berjamaah, wal azan, dan azan, wa ghairiha, dan selainnya itu tadi. Sekarang kita baca fadailil azan, keutamanya azan. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu nutai 3 orang, yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat itu, ala kasibim min misk, itu atas apa, tumpukan bukit kasturi, atas tumpukan tumpukan bukit kasturi, minyak kasturi. Misik itu minyak kasturi, aswada yang hitam. La yahulu, tidak menggerakkan, la ya, tulisan di sini la yahumuhum. Ya, la yahumu, kalau la yahumu berarti tidak menyusahkan pada mereka apa, hisab ya. Mereka tidak susah. Ada 3 golongan itu yang mereka itu apa itu kayak menjadi berada di bukit daripada minyak kasturi, tidak ada rasa takut sama sekali. Tapi dalam naskah yang lain, la yahulum, tidak menggerakkan, tidak merasa gentar, hum, pada mereka apa, hisabun, apa hari memperhitungkan amal, walayanalu, dan tidak memperoleh hum, pada mereka apa, fazaun, apa susah, hatta yafragha, sehingga selesai siapa orang mimma, dari perkara bainan nas, di antara manusia. Jadi nanti perhatikan, nanti di akhirat ada orang-orang yang begitu dia bangkit dari alam kubur, berada di suatu kasib min misik aswad, berada di pada bukit yang bukit itu dia itu berada di tumpukan bukit yang terbuat dari misik. Mereka sama sekali tidak takut terhadap hisab. Orang-orang takut bagaimana hisabnya, memperhitungkan amal-amalnya, takut. Tapi ini sama sekali tidak. Pertama siapa? Rajulun, seorang laki-laki, qara'a, yang membaca siapa rajul, Al-Qur'an, pada Al-Qur'an, ibtigha'a wajillah, karena mengharapkan wajahnya Allah, artinya ridhonya Allah. Pertama ya, jadi kalau kamu ingin mendapatkan posisi seperti itu, kamu tidak akan takut terhadap hisab, kamu harus punya rutinitas ngaji Al-Qur'an. Saya dari guru-guru kami juga mengatakan, orang itu minimal dikatakan orang itu sudah istiqomah membaca Al-Qur'an, rajin, itu adalah minimal dalam sehari semalam itu jangan kurang daripada 300 ayat. 300 ayat itu kan kamu sudah, misalnya kamu di sini setiap hari kamu baca Yasin. Yasin itu berapa ayat? Nah, pinter, 83. Terus kamu membaca surat Waqiah berapa ayat? Surat Al-Mulk berapa ayat? Dihitung, ditambah pokoknya kamu baca Al-Ikhlas, Fatihah, Qul huwallahu ahad. Jadi kalau bisa minimal dalam sehari semalam itu jangan sampai lepas daripada 300 ayat. Paham apa paham?
Kalau kamu bisa merajinkan seperti itu, kamu tidak usah takut nanti di hari hisab. Kamu tidak usah takut berada di padang pasar di hisab itu. Minimal sehari semalam berapa? 300 ayat ya. Kamu hati itu dihitung aja. Kalau kamu punya wiridan setiap hari membaca Al-Ikhlas 50 kali. 50 kali kali ayatnya Al-Ikhlas berapa? Ayatnya Al-Ikhlas berapa? Hah? Dikali 50. Sudah berapa? Paham? Berapa hitungannya? Qul huwallahu ahad, Allahus. Nah, berapa ayat? Berapa ayat? 4 kali 50 berapa? Berarti berapa? 200 tambah Yasin, Mulk, Waqiah. Jadi jangan ditinggalkan itu. Jadi kamu nanti di akhirat orang bingung-bingung, kamu happy-happy. Kamu senang ya. Orang yang punya rutinitas membaca Al-Quran tapi karena Allah. Terus yang berikutnya, wa amma, dan menjadi imam bi dengan rojul kauman pada kaum, wahum dan utawi mereka kaum bi dengan rojul itu roduna itu ridho. Jadi imam yang kaumnya ridho. Masalahnya kadang-kadang ada imam tapi kaumnya nggak kurang ridho ya. Misalnya apa? Misalnya imamnya itu sikapnya, akhlaknya nggak baik, sikap di masyarakat tidak baik, kemudian jadi imam, disenengi enggak sama jamaah? Sama jamaah disenengi apa enggak? Terpaksa jamaahnya itu enggak seneng. Makanya imam harus menjadi yang disenangi oleh masyarakatnya. Paham ya? Kamu kalau begitu nanti imamnya salah satu istiqomah. Salah satu supaya disenangi imamnya harus istiqomah. Kadang-kadang jamaah sudah nunggu setengah jam, imamnya enggak datang. Jengkel apa enggak jamaahnya ini? Pak Imam ini di mana ini? Yang berikutnya lagi warajulun, dan seorang laki-laki azana, yang azan siapa? Rajul fi masjidin, di dalam masjid, wada'a, dan mengundang siapa? Rajul ilallah ya azza wa jalla, wada'a, dan berdoa ilallah pada Allah azza maha mulia wa jalla ma'akum, ibtigha'a wajillah, karena mengharapkan ridhonya Allah azza mulia wa jalla ma'akum siapa? Allah. Jadi orang yang akan mendapatkan tempat istimewa adalah muazin itu akan mendapatkan tempat istimewa di dalam surga nanti, di akhirat nanti. Orang-orang sibuk di padang mahsyar, orang muazin happy, dia sudah berada di tempat tempat istirahat namanya di kasif minal misk, yaitu tumpukan bukit daripada minyak kasturi tadi. Happy, seneng, orang bingung dia santai karena dia menjadi muazin yang lillahi ta'ala. Muazin lillahi ta'ala, bukan muazin kontra. Muazin kontra kan kalau nggak dikasih uang nggak mau azan ya. Ada yang seperti itu. Yang lillahi ta'ala. Warajulun, dan seorang laki-laki ibtulia, yang diuji siapa? Rajul birrizki, di dalam rezeki, fid dunya, di dalam dunia. Falam yazghal, dan tidak menyibukkan kepada rajul zalika, itu semuanya, an amalil akhirah, daripada amal akhirah. Ada orang yang diuji dengan perkara rezeki di dunia. Orang yang diuji dengan perkara rezekinya, diuji repot, rezekinya mampet, rezekinya susah, hutangnya banyak misalnya. Tapi bukan karena macam-macam ya, pokoknya dia itu mungkin terjebak masalah rezeki, susah. Orang seperti, tapi dia urusan akhiratnya tidak pernah keter. Sholatnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin. Orang seperti ini ujian daripada Allah. Orang seperti ini akan mendapatkan tempat fasilitas yang nikmat, tidak usah sibuk, tidak usah takut terhadap menghadapi yaumul hisab, hari memperhitungkan amal.
Wa qala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sautul muadzin jinnun wala insun. Tidaklah mendengar suaranya azan jinnun apa jin, wala insun dan semua manusia, wala syai'un dan sesuatu, illa syahida akan bersaksi lahu bagi muadzin yaumal qiyamah dalam hari kiamat. Azan itu apapun juga yang mendengar, jin yang ada di kawasan itu, manusia yang ada di kawasan itu, makhluk-makhluk, tumbuh-tumbuhan, tembok-tembok, mik-mik, semua ini kalau orang itu azan di tempat mana, itu akan menjadi saksi. Iya ya Allah, aku bersaksi si fulan pada tahun ini jam ini dia azan di tempat itu. Oh gitu ya. Jadi semua ini akan menjadi saksi yang akan meringankan dirinya daripada mengangkat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman utawi rahmatnya Allah ala ra'sil muadzin itu atas kepalanya orang-orang yang azan, hatta ya burugho sehingga selesai siapa muadzin min azani daripada azannya muadzin. Masya Allah, rahmatnya Allah begitu azan, rahmatnya Allah dilimpahkan di kepalanya muadzin itu sampai dia selesai. Wakila dan dikatakan oleh ulama fi tafsiri qaulihi azza wa jalla, di dalam mentafsiri firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, waman dan utawi siapakah ahsan itu yang lebih bagus, apanya kaulan, apanya ucapannya, miman daripada orang da'a yang berdoa siapa man ilallah pada Allah, wa amila dan beramal siapa man solehan pada amal soleh. Nazalat ini turun ayat fil muadzinin pada orang-orang yang azan, Waqad qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum ketika mendengar kamu semuanya an-nida pada azan, panggilan azan, faqulu maka mengucapkanlah kamu semuanya mislam yaqulul muadzin, sebagaimana perkara yaqul mengucapkan siapa? Allahu akbar, kamu ikuti Allahu akbar. Allah asyhadu an la ilaha illallah, ikuti asyhadu an, sama ya ucapan perintahnya. Wa dzalika dan utai itu mustahabun, itu disunnahkan, illal fil haya'alatain, kecuali di dalam kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu jawabnya fa inna, maka sunnya orang yaqul mengucapkan orang fima di dalam hayya 'alatain la haula wala quwwata illa billah. Wa fi qaulihi dan di dalam ucapannya muadzin qad qamatis shalah, kamu jawab kalau qad qamatis shalah ini dalam iqamah, aqama semoga menegakkan hak kepada salat siapa Allah wa adama dan semoga mengekalkan siapa Allah kepada salat madamatis samawati selagi masih kekal apa langit dan bumi. Itu doanya ketika qad qamatis shalah, kamu jawabnya aqamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Wa fi taswib dan di dalam taswib itu as-salatu khairum minan naum, salat itu luwih apik daripada ngorok ya, kamu jawabnya sodakta wa barilta wa nasahta. Sodakta benar siapa kamu, betul ente betul. Wa barilta dan bagus siapa kamu, wa nasahta dan memberi nasihat siapa kamu. Wa inda faragil muadzin dan ketika selesainya muadzin yaqul Allahumma ya Allah rabba hadi da'wat, apa Tuhannya ini dakwah, panggilan at-tama yang sempurna, wassalatul qamah dan salat yang sempurna, ati semoga memberikan siapa Tuhan Muhammad dan pada Nabi Muhammad al-wasilah pada perantaraan, wal fadilah keutamaan, wa darajah rafi'ah dan derajat yang tinggi, wa ba'asan semoga membangkitkan Tuhan hu kepada Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud pada kedudukan yang terpuji, alladzi yang wa'atta menjanjikan siapa Tuhan hu kepada ladi, innaka sesungguhnya Tuhan la tukhliful mi'at tidak menyelisih janjinya. Wa qala dan berkata sahabat Sa'id bin Musayyib, man shalla bi ardi fulat,
Man barang siapa sholat siapa orang biardi falatin pada tempat yang kosong ya, sholat maka sholat an yaminihi di kanannya orang malakun malaikat, wa an simalihi malakun dan kirinya malaikat. Fa'in azdana dan ketika adzan siapa orang, wa qoma dan qomat siapa orang, sholat maka sholat warau di belakangnya orang amsalul jibal, perumpamanya malaikat-malaikat seperti gunung-gunung, minal malaikati daripada malaikat. Jadi perhatikan, jadi kalau kamu sholat walaupun kamu sholat sendirian di mana, di Bonggo paling sana, Bonggo paling ujung, kamu sholat sendirian di sana, maka kamu itu ada yang menemani. Sholat di kanan kiri kamu ada malaikat, di kanan kiri kamu ada malaikat. Kalau kamu di tempat yang jauh atau di mana, kamu sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kamu qomat, kamu karena sudah mendengar azan, kamu sholat di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kamu azan kok qomat seperti itu, maka di belakang kamu malaikat-malaikat yang seperti gunung-gunung sangat banyak makmum ikut sholat bersama kamu. Masya Allah. Jadi kalau kamu sholat itu, kalau kamu walaupun kamu pas sendirian kamu qomat, walaupun kamu sholat sendirian kamu kok supaya malaikat datang. Tapi malaikat itu ya apalagi kalau kamu tempat sepi, tidak menampakkan diri. Kalau menampakkan diri malah kabur kamu. Allah sendiri di masjid, kamu sendiri Allah apa di belakang Allah apa kabur gak kira-kira kamu sawin, padahal malaikat ikut apa itu sholat sama. Semoga manfaat. Al-Fatihah.